Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Joko saya dengan NIM 2010353 akan menceritakan kembali tentang materi kelompok saya dengan judul Landasan dan Asas-asas Pendidikan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dosen Ardiansyah, SPD, MPD. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk mempelajari situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan hingga permasalahan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dan dalam pendidikan, karena dalam pendidikan mestiter dapat di studi pendidikan dan praktek pendidikan, maka istilah landasan pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Adapun pengertian landasan filosofi, sosiologis, kultural, landasan filosofis. Pengertian landasan filosofis sumber dari pandangan dalam filsafat pendidikan, mengakui keyakinan terhadap hakikat manusia. Ada pula Pancasila sebagai landasan filosofi sistem pendidikan nasional. Pasal 2 UU RI nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sedangkan ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Landasan sosiologis. Pengertian landasan sosiologis. Dasar sosiologis perkembangan dasar sosiologis perkembangan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola
dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ada pula landasan kultural. Landasan kultural kebudayaan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaannya dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaannya dari generasi ke generasi penerus dan jalan pendidikan, baik secara normal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuk pola tingkah laku, nilai-nilai dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha-usaha maju pola-pola ini disebut transformasi. Transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan utamanya. Lembaga pendidikan utamanya sekolah, dan ada pula asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan pemikiran, baik pada tahap perancang maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia terhadap beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Pendidikan itu di antara asas tersebut ada asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani sebagai asas pertama. Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem omong perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh DRS RMP Sostro Kartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu I Ngarso Tulodo dan I Madyo Mangun Karso. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Vertikal dalam kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan atas tingkatan
persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Asas kemandirian belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campuran tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Terwujudan atas kemandirian dalam belajar akan menempatkan, jika ada yang salah atau kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.